suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, semuanya dari Allah, dan kembali kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu harus mengerti soal sunnah. Yang beda sunnah mutlaqah sama sunnah rawatib. Maksudnya rawatib yang terlibat dengan salat fardu, qabliyahnya maupun ba'diyahnya, itu namanya rawatib. Yang tidak ada kaitan dengan salat fardu itu namanya sunnah mutlak, umum, seperti duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu. Sesuai hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan ada 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan malam akan mendapatkan rumah dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. 2 subuh, 4 sebelum zuhur, jadi berapa? 6. 2 selepas zuhur, 8. 2 selepas maghrib, 10. 2 selepas isya, 12. Itu namanya sunnah rawatib. Ada hadis-hadis lain, misal contoh, barang siapa yang salat zuhur, salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Di sini ada 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Tapi yang kalau yang rawatib 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Tinggal kita apa? Supaya mendapatkan pahala rawatib dan pahala dijauhkan oleh Allah dari neraka 100 tahun, tinggal tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur menjadi 4. Tapi tetap bukan namanya rawatib, ya, itu tambahan 2, bukan namanya rawatib. Hadis yang lain, rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an, dirahmati Allah orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Di sini bukan namanya sunnah rawatib, itu namanya sunnah umum mutlak, ya, jadi boleh kita laksanakan. So, antara azan maghrib sambil menunggu iqamat, bebas kita laksanakan sunnah. Falyusalli ma syaa, mau salat 2, mau salat 4, mau salat 6, tidak menjadi masalah. Ada juga hadis antara maghrib sama isya, mau salat berkali-kali, berbanyak-banyak sambil menunggu azan isya, itu semuanya tidak termasuk sunnah rawatib. Sudah jelas? Jadi sunnah rawatib yang terkait dengan salat fardu hanya 12 rakaat sesuai hadis yang sahih. Lebihnya itu adalah sunnah-sunnah umum. Tapi manfaatnya sunnah rawatib ini di luar sunnah umum. Manfaatnya sunnah rawatib ini apa? Manfaatnya menyempurnakan kekurangan dalam salat fardu kita. Jadi pahalanya bukan hanya mendapatkan rumah dalam surga, tapi juga kalau ada kekurangan khusyuk, kekurangan ikhlas, kekurangan dan kelemahan dalam salat wajib kita, kita jaga qabliyah ba'diyahnya supaya Allah tutupi lubang-lubang yang ada di dalam salat wajib kita, ditutupi dengan salat sunnah. Dan ada hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd, pertama yang dihisab oleh Allah hari kiamat bagi hamba adalah salat. Habis dihisab Allah salat, Allah bertanya malaikat, cuba lihat salat wajib hambaku. Mereka memeriksa salat yang wajib, ya Allah, hambamu suka salat wajib, tapi ya Allah, banyak kelemahan dan kekurangan dalam salat wajibnya. Kata Allah, coba lihat di buku amal, ada salat sunnah atau tidak. Kata malaikat, ya Allah, ketemu kita ada banyak salat sunnah. Kata Allah, ambillah dari salat sunnah, menutupi salat wajibnya, dan selamat dia dari neraka Jahannam dan masuk surga. Oleh karena itu sunnah itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama sunnah qabliyah subuh.
Dan Rasulullah SAW kalau dalam keadaan musafir atau sakit boleh dia tinggalin sunnah-sunnah, tapi kalau sunnah subuh dalam alasan apa saja tidak pernah tertinggal. Dua sunnah sebagaimana saya pernah sampaikan di sini, dua sunnah tolong dijaga walaupun dalam keadaan apa saja. Sunnah qabliyah subuh, kemudian sunnah witir, jangan tertinggal. Wallahu ta'ala.